Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Semarang. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Kunjungan pedagang pasar di Sragen, Presiden membagikan bantuan langsung tunai dan sembako. Pembelajaran tatap muka 100% mulai dilaksanakan di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Seniman Wonogiri ciptakan kreasi mebel kursi bambu dengan ukiran tokoh pewayangan. Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang belum mempersiapkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang masih diprioritaskan untuk anak usia 6-11 tahun. Pemerintah akan memulai vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster pada 12 Januari mendatang. Vaksinasi akan diberikan kepada kabupaten dan kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70% dosis pertama dan 60% dosis kedua. Sementara di Kota Semarang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengatakan belum ada rencana terkait pelaksanaan vaksinasi booster untuk masyarakat umum pada 12 Januari mendatang. Mengingat belum ada petunjuk secara teknis untuk pelaksanaan vaksin booster. Vaksin booster ketiga untuk masyarakat umum itu belum ada juknis yang keluar. Ya, kalau ada berita di running tag mungkin tanggal 12, tanggal berapa, itu mungkin yang masih disampaikan oleh teman-teman dari pusat. Tapi sekali lagi kita ini kan hanya melaksanakan kalau Dinas Kesehatan Kota Semarang masih memfokuskan vaksinasi COVID-19 bagi anak 6 hingga 11 tahun, serta masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang yang belum punya KTP. Penyisiran peserta vaksinasi yang belum mempunyai KTP pun dilakukan di tingkat kelurahan. Sementara untuk capaian vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun di Kota Semarang per tanggal 3 Januari 2022 sudah mencapai 58,07%. Dan ditargetkan vaksin anak dosis 1 selesai pada 10 Januari mendatang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu di Kabupaten Brebes, petugas kesehatan mendatangi rumah-rumah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pendekatan khusus dilakukan kepada para ODGJ akhirnya bisa disuntik vaksin COVID-19. Pelan-pelan mas, aku video. Petugas Puskesmas Tanjung Kabupaten Brebes belusukan dari desa ke desa atau jemput bola untuk melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap warga yang mengalami gangguan kejiwaan pada Selasa siang. Sebelum divaksin, warga dengan gangguan jiwa ini harus dirayu terlebih dahulu agar mereka mau disuntik. Untuk diketahui bahwa di Puskesmas Tanjung ini kami mempunyai orang dengan gangguan kejiwaan itu ada sekitar 145 ya yang di wilayah kerja Puskesmas Tanjung. Alhamdulillah sekitar 80 sudah kami laksanakan vaksinasi. Nah ini kegiatan sistem jemput bola dilakukan karena masih banyak ODGJ di Kecamatan Tanjung yang belum divaksin. Dari 145 orang yang mengalami gangguan kejiwaan, 80 orang sudah divaksin dan 65 lainnya belum divaksin. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Ratusan murid sekolah dasar di Kota Semarang menjalani kegiatan vaksinasi COVID-19. Meski awalnya merasa ketakutan, namun setelah divaksin, para murid merasa senang dan berharap dapat kembali bersekolah secara normal kembali. Ratusan murid sekolah dasar usia 6 hingga 12 tahun antusias mengikuti program vaksinasi dosis pertama di SDN Sambiroto 02 Kota Semarang pada Senin lalu. Total ada 325 murid mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 yang akan divaksin. Vaksinasi dibagi menjadi beberapa gelombang pemeriksaan mulai dari pemeriksaan kesehatan siswa atau screening hingga wawancara terkait riwayat kesehatan dilakukan oleh tenaga vaksinator dari Puskesmas Kedung Mundu. Hal ini guna memastikan para siswa aman untuk menerima suntikan vaksin dosis pertama. Para siswa yang rata-rata didampingi orang tua pun merasa sangat senang meskipun awalnya ada rasa takut. Namun setelah disuntik vaksin justru senang dan berharap sekolah tatap muka bisa digelar secara normal kembali. Awal saya kira disuntik sakit, ternyata disuntik biasa saja. Saya berharap habis divaksin tubuh saya dan teman-teman sehat. Di SDN Sambiroto 02, vaksinasi dosis pertama yang dilakukan di hari perdana masuk sekolah setelah masa libur.
dilakukan selama sehari dan tidak ada kendala yang berarti. Dengan adanya vaksin ini, insya Allah kegiatan pembelajaran tatap muka yang nanti akan terlaksana di semester 2 ini akan berjalan dengan lancar. Untuk program vaksinasi dosis kedua murid usia 6 hingga 12 tahun ini rencananya akan kembali digelar pada tanggal 31 Januari mendatang. Diharapkan dengan menerima suntikan vaksin, para murid bisa terhindar dari paparan COVID-19. Sementara di Kabupaten Demak, 2 badut didatangkan Polsek Meranggen dalam vaksinasi anak di SD Negeri Kebon Batur 2, Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen. Selain menghibur, badut juga mendampingi anak-anak saat disuntik vaksin. Vaksinasi COVID-19 usia 6 hingga 11 tahun mulai digelar Polres Demak dalam program vaksinasi anak Kota Wali atau yang disingkat Si-Sakti. Tadi sengaja kami manggil Mas Badut, sama kita kasih jajan snack untuk anak-anak. Jadi dengan begitu anak-anak menjadi antusias untuk divaksin. Ada kendala nggak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala karena anak-anak. Sementara itu dengan digelarnya vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun diharapkan pihak sekolah maupun orang tua dapat berperan aktif dengan mengharapkan target vaksinasi anak terpenuhi. Pembelajaran tatap muka 100% dapat digelar dengan nyaman. Si-Sakti, program vaksinasi anak yang digelar Polres Demak dalam upaya mempercepat vaksinasi untuk terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan sekolah, khususnya saat digelarnya pembelajaran tatap muka. Ali Mustafirin dan Taufan Yuda melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Pembelajaran tatap muka atau PTM mulai pada Senin pekan ini di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Kegiatan belajar di sekolah ini disambut antusias para murid. Ratusan siswa SMP Negeri 3 Kudus Selasa pagi antusias mengikuti pembelajaran tatap muka di Kabupaten Kudus. PTM digelar 100% karena vaksinasi anak dan remaja sudah mencapai 90%. Kebijakan ini disambut sejumlah siswa lantaran mereka tidak lagi dibayang-bayangi kesulitan saat mengikuti pembelajaran secara daring. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, PTM harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus mematikan itu. Sayangnya ada beberapa siswa dan guru yang tidak menggunakan masker dengan benar. Masker tidak menutup hidung dan mulut dengan sempurna. Kendati demikian, saat ditinjau oleh pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kudus, tidak ditemukan pelanggaran prokes. Di Kota Semarang, kegiatan pembelajaran tatap muka juga digelar, salah satunya di SMK Negeri 7 Semarang. Kegiatan ini disambut gembira para murid. Mereka pun kini harus beradaptasi dengan waktu jam masuk sekolah yang berbeda, 30 menit lebih awal dibanding bersekolah secara daring. Alhasil pada awal kegiatan pembelajaran tatap muka ini, beberapa siswa masih tampak terlambat masuk sekolah. Meski sudah 100%, namun pihak sekolah membagi pembelajaran 2 shift, yakni 50% siswa masuk pagi dan lainnya masuk siang. Untuk protokol kesehatan, siswa diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu, para siswa dan guru semua sudah divaksin lengkap. Salah satu sekolah di Kota Tegal yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% yakni SMP Negeri 01 Kota Tegal sejak hari Senin kemarin. Sekolah ini tidak melakukan sistem shift atau dengan membagi 2 sesi pada setiap kelasnya. Dari jumlah 32 siswa per kelasnya, seluruh siswa bisa mengikuti pembelajaran bersama. Pembelajaran tatap muka 100% ini terlaksana setelah para guru dan siswa di SMP Negeri 1 Kota Tegal sudah mengikuti vaksinasi tahap 1 dan 2. Pelaksanaan PTM 100% ini masih akan dievaluasi dalam setiap minggunya melihat kondisi lapangan. SMP Negeri 01 Kota Tegal merupakan sekolah percontohan PTM di Kota Tegal dan tingkat provinsi dengan jumlah siswa sebanyak 728. Tim Liputan melaporkan dari Kota Tegal, Semarang, dan Kabupaten Kudus. Kita ke informasi lain, mebel kursi bambu dengan ukiran karakter tokoh pewayangan menjadi ciri khas unik seniman di Kabupaten Wonogiri. Kursi bambu yang unik ini adalah karya Saimin, warga Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Saimin sengaja memberikan sentuhan kreasi pada kursi bambu buatannya, yakni ukir bambu dengan beragam karakter. Untuk mebel kursi bambu buatannya, ia lebih banyak menggunakan bambu hitam. Tapi tak jarang juga dirinya menggunakan jenis bambu lainnya sesuai dengan permintaan pemesan. Pria yang menekuni ukir bambu sejak tahun 1997 banyak membuat kursi bambu dengan tambahan karakter wayang. Kursi bambu bergambar karakter ini sendiri mendapat respon positif dari para pelanggan. Memang hobi saya menggambar. Terus untuk menggambar itu saingannya kan udah banyak. Terus ada pekerjaan di sekolah waktu itu dari bambu untuk dibuat lukisan. Saya nyoba kok bagus, akhirnya
saya kembangkan sendiri. Itu dulu karena pesanannya banyak wayang waktu itu, banyak gambar wayang. Terus gambar wayang itu jarang ditiru orang lain. Permintaan pasar sebenarnya Wonogiri masih bagus. Dibantu 2 pekerjanya, Saimin mampu menghasilkan 2 set untuk kursi bambu bergambar ukir dalam 1 bulan. Untuk 1 set kursi lengkap dengan meja, dibanderol dengan harga Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Heri Prastyo melaporkan dari Kabupaten Wonogiri. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.